Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dan keluarga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, setelah PTS ini Ibu berharap kalian semua semangat Semangat untuk memulai belajar kembali. Anakku sekalian, kita hari ini belajar tentang Mika, heman makhluk hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya menyayangi makhluk hidup. Nah, dimulai dengan dongeng Mungkin kalian sudah tahu apa arti dongeng merupakan karya sastra wangun lancaran atau prosa. Jadi bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun menurun dari nenek moyang. Ini dia berupa prosa lama Nah, kalau dongeng prosa lama, kalau novel cerpen itu merupakan prosa modern Anak-anak sekalian, ada unsur-unsur anu aya di dongeng nyaeta. Unsur-unsur yang ada di dalam dongeng apa saja? Pertama adalah tema Tema nyaeta gagasan, pikiran atau ide utama anu jadi dasar si cerita. Maksudnya adalah tema itu adalah gagasan, pikiran atau ide pokok dari sebuah jalan cerita. Yang kedua, amanat. Amanat nyaeta pesan atau nasehat anu rek ditepikeun ku pangarang. Jadi pengarang ini berharap pesan-pesannya ini, pesan moral ceritanya itu bisa sampai. Yang ketiga, anak-anak sekalian, galur. Galur kalau dalam bahasa Indonesianya adalah alur. Nyaeta runtuyan cerita anu diwangun ku tahapan-tahapan kejadian. Jadi alur ini, galur atau alur itu adalah rentetan cerita yang melalui tahapan-tahapan kejadiannya dari awal sampai akhir Kemudian yang keempat, anak-anakku, tokoh. Tokoh sama tokoh nyaeta jalma-jalma anu diceritakeun jeung loba mawa peran dina hiji dongeng. Jadi kalau di tokoh itu cerita maksudnya manusia-manusia atau pelaku pelaku dalam cerita. Biasanya yang membawa peran paling banyak Nah, kemudian peran utama maksudnya yang kelima, penokohan nyaeta watak tokoh watak tokohnya bisa ditilik tina apa? Dilihat ada dialognya ada penjelasannya serta penggambaran isi tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Nah, adapun jenis dongeng Ibu hanya menjelaskan nanti. Pertama, fabel. Nyaeta dongeng yang bertemakan dunia binatang yang seolah-olah kehidupannya seperti manusia. Nah, contohnya kalau di buku kalian ada Ucing Dalit jeung Manusa Kucing berteman dengan manusia. Ada di halaman 44. Nah, kali ini Ibu akan menampilkan sebuah film yang mungkin kalian berharap Ibu kalian mengambil hikmah dari dongeng yang akan Ibu sampaikan. Dongeng anak ceria. Halo teman-teman, hari ini Bun Bun bakal ajak teman-teman buat mendengarkan dongeng Kancil dan Harimau. Selamat mendengarkan ya. Suatu hari, Kancil sedang berjalan menyusuri hutan. Ia menikmati angin segar di sekeliling hutan sambil mencari makanan. Di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba ada suara ngaungan harimau yang mendekatinya. Dan benar saja, raja hutan itu mendekati Kancil sambil mengaum.
pucuk dicinta ulang putih tiba, Kancil. Kau dengan senang hati menyerahkan dagingmu untukku, bukan? Mendengar ucapan dari harimau, sang kancil ketakutan. Namun, ia tidak pernah menunjukkan rasa takutnya itu pada harimau. Hah? Harimau? Kau di sana rupanya? Perutku sedang keroncongan sekarang. Bersiaplah, Kancil. Kau akan jadi santapan siangku hari ini. Tak habis akal untuk menghindari harimau, Kancil kemudian berusaha membohongi raja hutan yang jahat itu. Ia kemudian mengatakan pada harimau jika dirinya mempunyai sebuah rahasia. Kata Kancil, rahasia yang disimpannya ini akan sangat menguntungkan bagi harimau. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang, harimau? Padahal, kalau kau menyantapku, aku tidak akan memberitahumu rahasia besar di hutan ini. Seketika, harimau melupakan keinginannya untuk menyantap Kancil. Rupanya, raja hutan yang jahat itu termakan omongan Kancil. Hah? Apa itu? Rahasia apa, Kancil? Kenapa aku tidak mengetahui rahasia di hutan ini? Sambil tertawa, Kancil yang cerdik kemudian menjelaskan rahasia yang ia simpan. Meskipun sebenarnya itu adalah tipuan untuk harimau agar Kancil bisa lolos dari tekamannya. Jadi harimau, di seberang sana, penguasa hutan ini menyimpan sebuah sabuk raksasa. Sabuk itu sangat besar, dan setiap orang yang berhasil memakainya, maka ia akan menjadi hebat, luar biasa hebat. Dia akan bisa terbang, bahkan bisa mengambil semua makanan yang ia mau dalam kedipan mata. Mendengar ucapan Kancil tentang sabuk raksasa, harimau tampak kaget. Ia pun tidak lantas percaya. Namun, karena harimau memiliki sifat arogan dan ingin menguasai semua hal, ia langsung meminta sang Kancil untuk memberitahukan letak sabuk raksasa itu. Di mana letak sabuk itu, Kancil? Aku harus memilikinya. Aku harus jadi penguasa hutan ini. Bersabarlah harimau, ikutlah denganku, aku akan menunjukkannya padamu. Tapi syaratnya, kau hanya bisa mengambil sabuk raksasa itu sendiri. Aku akan meninggalkanmu ketika aku sudah mengantarmu ke sana. Tak lama setelah perjanjian itu, Kancil dan harimau berjalan beriringan. Harimau mengikuti sang Kancil tanpa tahu kalau sebenarnya dia sedang dibohongi. Setelah beberapa saat, sang Kancil berhenti. Kancil melihat sesosok ular piton besar yang sedang tertidur nyenyak di ranting pohon. Berhenti harimau, itu dia sabuk raksasanya. Datangilah, aku tidak berani menemanimu. Tanpa basa-basi, harimau langsung mendatangi ular besar itu. Pikirnya, ia akan mendapatkan sabuk raksasa yang membuatnya menjadi hebat. Namun, saat mendekati sabuk tersebut, badan harimau justru dililit oleh ular piton besar itu. Wah, tolong aku, Kancil. Kau membohongiku. Ini bukan sabuk raksasa. Ini ular piton. Kancil yang sedari tadi sudah pergi meninggalkan harimau, tak mendengarkan teriakan permintaan tolong dari harimau. Kancil yang cerdik berhasil lolos dari terkaman harimau, sedangkan harimau yang rakus dan juga sombong itu mendapatkan balasannya. Gimana teman-teman? Bagus kan ceritanya? Nah, dari cerita Kancil dan harimau ini, kita jadi tahu kalau kita tidak boleh sombong dan juga arogan. Kita juga harus berbuat baik kepada sesama ya. Jangan contoh sikap harimau teman-teman. Minggu depan Bun Bun masih akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan dongeng lainnya. Sampai jumpa minggu depan ya.
Baik, yang kedua adalah hikayat ya. Nyaeta dongeng nu nyaritakeun kehebatan pahlawan. Contohnya hikayat Hang Tuah ya. Yang ketiga, legenda. Legenda nyaeta carita rakyat atau dongeng nu nyaritakeun kejadian alam atau kejadian suatu tempat. Contohnya dongeng asal mula Danau Toba. Ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, Ibu kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa semangat lagi belajar ya nak ya. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.